kalau misal makanannya ada bakterinya, protein dari mulut, enzimnya dari mulut yang menghancurkan dinding protein dari bakteri tersebut. Jadi kalau protein dalam bentuk padatnya itu dihidrolisa di lambung. Ini sudah selesai fase intestinalnya. Terlihat ya di Zoom ya. Oke. Bagaimana motilitas atau peristaltik lambung itu bisa mencerna makanan? Ya, jadi makanan dari masuk ke lambung, kemudian disekresikanlah si gastric juice tadi. Masuk dia ke lambung, makanan masuk ke lambung, kemudian mungkin dokter kasih kalau ketemu ini videonya yang bagus, kalau pemikirnya pasti episode kita cari uang pasti ada ya. Jadi makanan itu masuk ke dalam lambung, kemudian keluar pasti cairan-cairan lambung tadi, gastric juice namanya ya. Lambung itu akan bergerak pelan, tidak sekuat kalau kita meremas sesuatu ya, main squeezy gitu. Atau main slide ya, tidak sekuat itu, jadi pelan, gerakannya pelan dan lemah. Jadi mulai dari fundusnya, bagian paling atas dari lambung sampai ke pilorus, semua kontraksi seperti itu rata-rata. Ya, kalau kita hubungkan dengan uterus juga dari fundusnya sampai ke serviks. Begitu juga gaster, posisinya itu dari paling atas menyebar kontraksinya sampai ke bawah gerakan ya. Makanan ini akan bercampur dengan si gastric juice, namanya chyme. Ya. Frekuensinya lemah, jadi gerakannya itu tidak kuat. Namun semakin lama semakin kuat, karena kan makanan yang ada di dalam, kenapa dia lemah? Kan dari yang keras ya, makanannya itu besar-besar kan, secacah-cacahnya di mulut tuh masih ada yang suka nelen langsung nggak makanan, kali telan langsung nggak dikunyah lagi. Biasanya sakit nggak perutnya, cenderung agak bikin begah kayak gitu ya, karena tidak melewati fase mekaniknya tadi, tidak dikecil-kecilkan, tidak dipotong kecil-kecil makanannya. Jadi makanannya itu dari awalnya besar, diolah, kemudian mekanik dari gasternya, kalau dari kulit dari gaster itu gerakannya, kemudian menjadi kecil. Gerak peristaltik yang tadinya pelan, semakin agak lebih kuat karena beban yang ada di dalam itu lebih rendah kan, karena dia semakin hancur kan makanan di dalamnya ya. Nah, apa sih bacanya chyme apa chyme? Indonesia kan? Kayaknya apalah itu ya. Dokter belum searching jadi tidak terbaca bagian ini. Dan ini terdorong, jadi campuran dari makanan dengan gastric tadi terdorong masuk ke sphincter pylorus. Sphincter pylorus itu bagian bawah dari gaster ya, yang awalnya tertutup kemudian terbuka akhirnya. Ada pacemarkernya di dinding gaster yang akan memicu kontraksi. Jadi nggak terus-terusan kontraksi, si gaster itu juga kalau tidak ada makanan yang masuk dia istirahat. Tapi di dinding-dinding gasternya, kalau begitu terlihat ada makanan, pacemakernya ini akan aktif, mengaktifkan gerakan lambungnya, kayak kesentuh on-nya. Cuman kan dari otak kita sudah mempersiapkan lambungnya, oh ya akan ada makanan yang masuk. Nah, hormon dari gastrin dan
parasimpatis ini meregulasi kekuatan dari kontraksinya. Jadi dihubungkan juga dengan hormon gastrinnya tadi dan saraf parasimpatis. Bagaimana terjadinya pengosongan lambung? Jadi sudah makanan dicerna, dihancurkan, diubah dari yang makro menjadi mikro, kemudian ion-ionnya diubah juga, kemudian turunlah dia ke bawah. Campuran tadi turun ke bawah, masuk, terbukalah si sphincter pilorusnya masuk ke duodenum. Sedikit-sedikit, tidak sekaligus. Bukannya begitu pintunya terbuka langsung bluk gitu masuk ke duodenum, tidak. Jadi sedikit-sedikit masuk, mengikuti gerakan lambungnya tadi. Kontraksi, kebuka, masuk sedikit, ketutup. Terus kontraksi lagi lambungnya, kebuka lagi, masuk lagi, gitu ya. Jadi akan terdorong nih ke dalam usus halus. Rasio prosesnya tergantung dari jenis makanannya. Kalau Chan yang tinggi liquid, cenderung karbohidrat ya, itu rasio pengosongannya akan lebih cepat. Kalau yang tinggi asam, yaitu makanan-makanan protein, rasio pengosongannya sedang. Kalau lemak dia lebih lambat. Kemudian selanjutnya ke pankreas. Jadi pankreas punya enzim sendiri. Dia akan mengeluarkan getah namanya. Kalau yang tadi cairan-cairan kan, cairan saliva, cairan gaster, bengong. Cairan lambung ya, atau gastrik. Nah, kalau di pankreas namanya getah, beda namanya ya. Sekresinya kurang lebih 500 cc sehari, volumenya 0,5 sampai 1 liter per hari, pH-nya lebih basah. Naik ya, 7,5 sampai 8, masih masuk balik ke netral ya. Susunannya apa saja? Tetap air paling banyak 98,7, senyawa organik dan organiknya paling banyak itu kalium, kemudian natrium, klorida, dan HCO, karbonat ya. Sedikitnya zinc, kalsium, HPO, asam fosfat ya. Kemudian SO2. Nah, enzim-enzim yang dihasilkan di pankreas yaitu tripsin, limotripsin, elastase, karboksipeptidase, amilase, lipase, kolesterol, esterase, kemudian ribonuklease, RNase, dan deoksiribonuklease, DNase, RNA dan DNA, tapi dalam bentuk ase, bukan yang hormon-hormon yang terlibat di getah pankreas yaitu sekretin, pankreosinin, kolesistokinin, enterokinin, gastrin, dan VIP tadi. Mirip, ada beberapa yang mirip dengan digaster. Ya, ini calon-calon jadi ujian yang Caca ini nah. Faktor pemacu sekresinya bisa dari HCl dan zat makanan, terutama karbohidrat, protein, dan lemak, itu masuk menstimulasi duodenum dan duodenum bagian atas. Kemudian dilanjutkan, keluarlah hormon pankreas hati kandung empedu lewat vena porta hati. Akhirnya makanan yang sudah dicerna tadi masuk ke usus melalui absorpsi usus. Ya, jadi si pankreas ini numpang tempatnya itu di duodenum. Ya, duodenum dan duodenum bagian atas. Jadi dekat duodenum bagian bawah dan duodenum bagian atas.
Nanti keluarlah si kelenjar pankreas. Keluar kelenjar pankreas bersinergi dengan hormon-hormonnya. Akhirnya dia tercerna, pecah lagi. Dari yang tadi jadi protease kan, protein tadi pecah lagi dianya di sini. Selanjutnya hati dan kandung empedu. Kan ada tadi dokter bilang kan dihubungkan dengan hormon hati dan kandung empedu kan yang digetah pankreas tadi. Jadi yang mempengaruhinya tetap rangsangan saraf, terus hormonalnya kolesistokinin. Kole itu adalah empedu. Ya. Jadi kalau mau ingatnya kole itu empedu. Jadi kalau kolesistokinin berarti sumbernya dari empedu. Jenisnya hormon, bukan enzim. Kalau dia ada ase-ase itu enzim. Ya. Kemudian garam empedu dan zat kimia, HgCl. Apa Hg ini? Air raksa ya? Oh, aku ini harusnya ngecas. Coba charger. Oke, ternyata ada air raksa di dalam badan kita. Nah, setelah dari duodenum tadi masuk ke pencernaan usus. Sudah selesai pencernaan duodenumnya. Jadi yang terlibat pankreas, getah pankreas dengan kandung empedu dan hati. Ya. Nah, kalau pencernaan usus dia disekresi oleh kelenjar Brunner dan Liberco, nama orang ya. Organ utamanya untuk pencernaan dan absorpsi adalah usus halus. Jadi paling banyak itu yang berperan usus halus, 90%. Kan usus besar ya. Jadi usus halus. Jadi akan ada terjadi pankreas, sekresi pankreas dan empedu yang menetralkan si cin tadi. Kan dari dia asam kan menjadi basah. Jadi basah, lebih ke netral. 7,5 sampai dengan 8 pH-nya. Ya, karena dari pankreasnya ini tinggi akan alkali. Nah, apa saja yang ada di dalamnya? Enzim-enzimnya. Ini tadi Pak Sadakata sudah ngajarin enzim ya. Banyak sekali enzimnya ya yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau di usus ada namanya aminopeptidase. Kemudian di sakaridase, oligosakaridase. Ya. Ini kalau di sakaridase dengan oligosakaridase ini cenderung akan menghidrolisa glukosa. Ya, glukosidase, dextrinase, galactose, sukrase. Ini jenis-jenis penghancur glukosa. Ya. Terus fosfatase, polinukleotidase, nukleosidase, dan fosfolipase. Semua enzim itu ujungnya ase-ase kan? Itu aja, jembatan keledainya. Kalau kalian ketemu soal manakah enzim berikut, yang lainnya nggak ada ase-ase. Kinin-kinin gitu. Ada cuma satu yang ase. Itulah jawaban. Misal tidak ingat. Kan belum tentu, tidak mungkin dokter melihat ke peptin, peptidase. Lah tahu gak lo? Pasti yang cek-cek ini nah dikeluarkan nah, yang aneh-aneh. Nah, kalau saraf absorpsi itu penyerapan dari nutrisinya ya. Definisinya yaitu masuknya zat makanan ke dalam darah atau limfe melalui dinding usus halus. Dan disinilah makanan yang sudah kita makan jadi daging. Kalau orang awam tuh ngomong jadi daging. Diserap sempurna. Apakah makanan kita itu banyak sampahnya? Ya, kalau misal suka makan junk food, apakah memang itu sampah semua isinya yang tidak diserap oleh badan kita atau ternyata lebih banyak? Jadi transportasinya melalui intestinum. Jadi dari duodenum tadi dan duodenum ada dua jalan. Melalui sistem hepar
dari hepatik portal, jadi dari sistem apa masuk ke dalam hati dulu ya, masuk ke vena cava, masuk ke aorta, atau dia lewat pembuluh limfe. Kan sebelah kanan, sebelah kiri itu limfe kan, sebelah kanan hati. Di sini kan gaster, ya. Di bawah gaster duodenum, sampingnya yuyunum. Sekitar itu akan ada limfe. Di sebelah sini rawannya limfe, hepar. Udah kan hafalnya? Kalian harus bisa membayangkan dulu. Kadaver kalian kebaca, kebayang? Belajar sama kadaver nggak kemarin? Belajar kan? Oh enggak ya, saya sekali. Seru sama kadaver itu, meskipun takut, tapi kebayang. Orang benar-benar kita lihat, oh kayak gini. Meskipun sudah diawetkan ya, kayak gini loh letaknya di badan kita tuh kayak gini. Lewat apa kalian? Lewat video ya? Tidak memegang. Kalau aku tuh sensasi wongnya, jadi harus kepegang dulu. Kalau pembuluh limfe dia lewat usus tracheus. Jadi kalau karbohidrat ini akan diserap menjadi monosakarida. Ada pernah? Jawaban tugasnya di sini ujungnya. Tinggal tengah-tengahnya apa dia? Enzimnya apa, berubah awalnya apa, ini hasil-hasilnya. Protein tadi berubah jadi belum, masalahnya itu terakhir. Proteosa, dari proteosa berubah jadi asam amino. Jadi yang akan diserap jadi nutrisi itu adalah asam amino kalau protein. Kalau lemak itu menjadi asam lemak dan gliserol. Nama latinnya monoasil gliserol. Ya. Kalau nukleoprotein diserap sebagai basa kurin dan pirimidin. Kolesterol, klorida, fosfat siap diserap. Jadi kalau makan kolesterol langsung diserap. Ya. Kalau misal dalam bentuk kapsul-kapsulan biasanya yang sudah diekstrak. Kalau makanan kalian makan daging atau gaji, itu kolesterolnya masih dalam bentuk besar kan? Harus dicacah, diolah lagi, dihidrolisa lagi. Ergosterol dan sulfat tidak diserap. Bagaimana karbohidrat ini diserap? Jadi pencernaan utamanya ada amilum 60-70%, sukrosa 20-30%, dan laktosa. Cara absorpsinya dari transport aktif, GLUT5, dan peran Na, natrium, yang akan merubah menjadi glukosa dan galaktosa. Jadi konfigurasinya akan mempunyai gugus karbon, pada C2-nya, gugus OH, maaf, pada C2-nya dan cicin piranosa, kemudian ada metil hidroksimetil pada C5-nya. Ya, kemudian ada juga bisa juga diabsorpsi dengan difusi. Ini bila tanpa peran insulin. Jadi kalau tidak ada insulin yang berperan di dalamnya. Kalau difusi ini akan memecahnya menjadi fruktosa dan pentosa. Kecepatan absorpsinya berapa? Kalau secara berurutan ini galaktosa menjadi glukosa, menjadi fruktosa, manosa, silosa, dan araminosa. Transportasi ke sirkulasi portal melalui transporter GLUT2, bukan GLUT5 ya. Kalau GLUT5 ini yang tanpa peran insulin. Kalau dia ke portal, vena portal yang di hati itu GLUT2. Kalau lipid gimana? Nutrisi lipid pada orang dewasa itu kurang lebih 60-100 gram per hari. Jadi badan kita tuh tetap butuh lemak. Ya, tinggal apakah lemaknya itu masuk dari luar, dari makanan kita, atau pemecahan lemak yang sudah ada di dalam tubuh kita. Kalau trigliserid itu rata-rata 90%,
isinya trigliserid, lebihnya itu fosfolipid, kolesterol, dan asam lemak yang diserap oleh badan. Produk utamanya dari degradasi lipid yaitu kolesterol bebas, dimonoasil gliserol atau monogliserida, dan FFA, asam lemak bebas. 5 tahap dari degradasi dan absorpsi dari trigliserid yaitu hidrolisan trigliserid oleh lipase pankreas, kolipase, kemudian solubilisasi FFA tadi, monogliserida, kolesterol bebas, dan garam teguh ini oleh Mikles. Transportasi Mikles tadi dari rumen ke dalam eritrosit, kemudian akhirnya masuk ke enterosit. Mekanismenya 60% di pembuluh limfe dan 40% di vena porta. Ya, kalau di glukosa tadi lewat vena porta, ya, lewat siklus porta. Kalau lipid ini lewat lebih besar ke limfe. Nah, kalau protein, nah ini yang dokter bilang, dia lebih banyak di fase gastrik, bukan di mulut ya, mulainya itu di gastrik. Dari pepsin, kemudian dia masuk ke pankreatitik. Pankreatik ini perubahan dari enteropeptidase dibantu oleh enteropeptidase, di mana kalau isinya triksinogen itu berubah menjadi triksin, kimotripsinogen berubah menjadi kimotripsin, dan elastase ini menjadi elastase. Memang agak membingungkan. Dan terakhir, jadi kalau absorpsi protein itu dimulai dari gastrik dan selesainya di fase intestinal untuk absorpsi. Jadi 3 fase itu ya. Nah, pada fase lambung yang bekerja itu pepsin, di mana protein itu berubah menjadi polipeptida dan asam amino. Pada intraluminal, usus ya, itu enzim proteolitik pankreas dari pankreas itu akan merubah polipeptida tadi menjadi oligopeptida sampai dia menjadi asam amino. Nah, pada fase permukaan membran, enteropeptidase dari oligopeptida menjadi tripeptida, dipeptida, dan asam amino. Dan diabsorpsi melalui pinositosis dari fase sitoplasma, di mana protein itu sudah masuk di sel-sel. Dari peptida hidrolase atau aminopeptidase itu akan masuk ke vena porta, sintesis enzim, dan sel-sel baru. Jadi gunanya untuk 3 ini ya. Mekanismenya rata-rata di vena porta. Nukleoprotein ini asam nukleat. Kalau yang tadi jadinya asam amino. Ini asam nukleat, RNA dan DNA. Ya. Nukleoprotein ini bisa 2. Jadinya 2. Pemecahannya 2. Jadi RNA, DNA, dan protein. Kalau dia masuk kemudian menjadi purin pirimidin mononukleotida yang akan memecah menjadi asam fosfat dan nukleosida. Nukleosidanya dari purin pirimidin ini akan diabsorpsi kalau beberapa diekspresi melalui urin atau diabsorpsi mukosa usus. Detoksikasi ini di kolon. Ya, perubahan dari biokim dalam tubuh, senyawa yang toksik diubah menjadi senyawa tidak toksik dan kurang toksik. Jadi sisa-sisa dari absorpsi tadi akan menghasilkan toksik. Ya, karena makanan-makanan tadi melalui usus itu ada bakterinya juga yang membantu. Ya. Biasanya detoksikasi ini terjadi di hati dan sebagian kecil di ginjal. Jadi diolah dulu di hati, kemudian oleh ginjal, ekskresinya oleh ginjal ya.
Prosesnya melalui proses oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan konjugasi. Nanti kalian akan melihat bagaimana protein itu diolah di praktikum. Zat yang dioksidasi alkohol primer, ya, yang tidak dikeluarkan gitu, alkohol primer, hidrokarbon aromatik, grup metil, dan benzen. Zat yang direduksi beberapa aldehid dan ikatan nitroaromatik, zat yang dihidrolisis ini diolah kembali ya, asam salisilat dan glukosida. Direduksi itu dikurangi. Kalau bahan konjugasi dari dan zat yang dikonjugasi itu bisa asam glukuronat, nah baca sendiri ya, banyak sekali. Asam sulfat, glisin, sistein, glutamin, asam asetat, pembentukan tiosinat, dan grup-grup metil. Ada yang nggak pakai skincare tak? Isinya mirip dengan yang ada di skincare kan? Yang saya sebutkan ini banyak. Jadi memang biokimia itu ya hasil kimiawi. Kalau skincare itu kan sudah datangan ya, bukan yang alami dari tubuh. Kalau ini nih yang dibuang justru. Nah, kalau di usus besar diapain makanan tadi? Jadi proses enzimatisnya hampir tidak ada. Jadi tidak ada enzim di usus besar. Lebih banyak absorpsi air, ya penyerapan airnya. Kemudian ada fungsi mikroorganisme dan jamur pada untuk fermentasi. Ada karbohidrat. Jadi usus kita itu ada mikroorganisme, mikroba ya, mikrobiom namanya sekarang, sering disebut mikrobiom. Kalau yang sering minum Yakult, nah disitulah bakteri baik ada, probiotik, ya, Lactobacillus, E. coli, itu ada di dalam usus kita. Kerjanya ada melalui dua jalan, dekarbosilase akan diaminase jadi amino. Nah juga dia akan merubah deaminase kemudian dekarbos, jadi dibalik. Jadinya tetap jadinya asam. Kalau dekarbosilase dengan deaminase jadinya amino, deaminase dekarbosilase menjadinya asam. Bisa juga oksidasi reduksi seperti yang sebelumnya. Hasilnya apa sih? Kalau di usus besar, dia akan menghasilkan asam organik berupa forminat, asetat, propionat, oksalat, butirat, suksinat, dan laktat. Jadi kalau kalian suka pegel-pegel, banyak makan protein, keluarnya beberapa tuh laktat. Ada laktatnya. Kalau enggak, itu menghasilkan CO2, H2, CH4, dan etil alkohol. Di usus besar itu juga akan terjadi pembusukan dari protein. Di mana enzim-enzim yang ada pada bakteri akan bakteri pada protein membentuk polipeptida. Kemudian mikroorganisme ini akan bereaksi pada residu makanan yang sebagian tidak dicerna, jadi tidak tercerna dengan baik, masih berbentuk besar-besar ya, atau residu makanan yang tidak dicerna, protein dari bakteri mati, protease tripsin yang tidak hancur, protease dari epitel yang tidak utuh atau sel bakteri, dan enzim aktif dari bakteri hidup. Berapa lagi slide itu? Oke, gigi lagi lah. Nah, jadi feses makanan kita tadi. Dari mulut sampai ke bawah kan dokter jelasinnya.
Oh iya, kenapa hilang? Dari kapan ini? Nyambung. Oke. Oke, ini kita lewatkan saja. Nah, di dalam badan kita dari makanan kita itu namanya ada bilirubin. Di mana bilirubin ini akan berubah menjadi mesobilirubin dan stercobilinogen atau urobilinogen. Kalau kita kelebihan bilirubin itu bisa dilihat dari urin dan juga darah. Kenapa? Karena prosesnya melalui urat, dalam hati dan ginjal, ekskresinya. Ya, produk toksik dikelompokkan menjadi puskarin, neurin, kadaverin, dan putresin. Ada juga namanya botulisme, di mana terjadi keracunan makanan karena Clostridium botulinum. Jadi kalau makanannya sudah ada bakteri ini, sampai dia ke usus besar, itu akan terjadi proses namanya botulisme, diare berat. Nah, sampai juga ke ujung kita. Makanannya sudah menjadi feses. Jadi dari usus besar, usukan ya, kalau karbohidrat dia akan difermentasi. Ya selama proses dari kita makan hari ini sampai jadi besok jadi feses. Cepat fermentasi. Ekspresinya kalau feses ini 80 sampai 200 gram, kurang lebih rata-rata itu 100 gram. Reaksinya alkalis dengan pH 7 sampai 7,5, warnanya cenderung coklat. Kalau dia banyak serkobilin, bisa berubah menjadi hitam atau darah kalau dia melena atau pucat kalau dia steatordea. Kalau kalian habis makan buah naga, warnanya jadi apa? Ungu. Iya, merah keunguan ya. Jadi juga bisa dipengaruhi oleh makanan kita. Tapi rata-rata warnanya coklat ke kuning, kuning kecoklatan. Baunya itu yang khas itu adalah indol dan gas H2S. Sul, apa sul, apa? Sulfur, sulfat itu jadi apa berubahnya? Sulfur, metil merkaptan dan skalaton. Komposisinya ada air, makanan yang tidak dicerna, ada pigmen empedu, mukus, enzim, sel epitel bakteri. Gasnya tergantung makanannya apa. Ya. Kalau kalian makan kayak buah naga yang ada biji-bijian, biasanya keluar lewat feses karena itu tidak dicerna, tidak bisa hancur juga. Jadi dia tetap bertahan di apa? Di gaster yang asam tadi dia tetap bertahan. Jadi salah. Besak dia. Keselak di sini duluan kali dah. Suara kecil kalian tuh tetap dokter denger loh di sini. Kalau untuk kecilnya macam kedengeran dokter. Nah, kalau dia kita terlalu banyak minum makanan yang tinggi susunya, susu, keju, krim, es krim, itu sulfurnya, asamnya akan lebih meningkat. Kalau hidrogen ya meningkat ya. Kalau bisa makannya tinggi metan atau sayur atau daging, itu natrium, CO2, H2S, dan O2. Komponen anorganik dalam feses itu lebih banyak 10, biasanya 10 sampai 20% zat padat. Isinya bisa natrium, kalium, kalsium, magnesium, Fe, klorida, fosfat, sulfat, dan oksalat. Kalau organik biasanya karbohidrat itu bentuknya selulosa, serat ya. Kalau kita makan banyak yang tinggi serat, biasanya kalau sayur-sayuran itu kan tetap
bentuknya seperti sayur ya, meskipun dia dalam potongan cacah-cacahan, dia akan keluar lagi. Kemudian kalau protein biasanya makanan yang tidak dicerna, bungkus, dan sisa makanan serta enzim-enzim usus tadi. Lipidnya berbentuk lipid netral dari sel mati dan bakteri. Jadi kalau misal makanannya itu ada bakteri, dia akan mati kan? Tapi dikeluarkan, tidak mengendap di dalam tubuh dia, bangkainya tadi ya. Dan sterol. Ada namanya autointoksikasi. Penyebabnya itu karena produksi pembusukan dari intestin yang berlebihan, adanya senyawa amino, derivat kolin, dan merkaptan. Ya. Kemudian produk toksik bakteri usus besar tidak ada gejala karena tidak diabsorpsi dalam jumlah besar, dirusak oleh mukosa intestinum, dan detoksifikasi oleh hati dan organ lain. Muncul bersama dengan gejala konstipasi. Biasanya orangnya lesu, sakit kepala, malas, dan lidahnya terasa tebal ya, kemudian anoreksia. Nggak mau makan kan? Gejala timbulnya, kalau teori Alvarez, itu gejala timbul akibat distensi mekanik dan iritasi rektum oleh massa feses. Jadi, feses yang ngendep di badan kita. Jadi bersyukurlah kalian yang bisa BAB dan kentut. Kalau tidak, dari feses tadi, dari toksin tadi akan naik ke atas. Kan banyak gas-gas, ya, banyak sisa makanan, fermentasi dari makanan itu sendiri ya. Itu autointoksikasi namanya. Gejalanya mirip dengan konstipasi. Ada yang meninggal karena tidak bisa BAB selama 5 hari. Ya, kenalan suami saya. Umurnya sudah 58 tahun, dia tidak bisa BAB selama 5 hari, sudah diberi obat pencakar masih sudah tidak bisa. Akhirnya toksin yang keluar semua dan dia meninggal sepsis gitu ya. Nah, ini adalah gejala-gejala klinis yang kita dapatkan sehari-hari. Kalau misal kalian sudah masuk ke klinisi, ini yang bisa kalian ketemu gitu ya. Pertama ada namanya defisiensi laktase. Ya. Di mana kalau defisiensi laktase genetik, jadi dari sejak lahir gitu dia sudah defisiensi laktase, itu terjadi gejala intoleransi susu. Nggak bisa dia minum susu sapi, susu apapun. Biasanya bisa minum susu kedelai. Jadi bukannya dari hewan, dari nabati. Susu kedelai, susu almond itu bisa. Tapi kan gizinya beda ya. Susu ibu bisa. Kenapa ASI bisa diterima semua bayi? Gak ada bayi yang alergi sama ASI. Karena ASI itu kalau kita lihat di mikroskop itu berisi mikroorganisme. Tak besar kayak gini karena ASI ibunya. Meskipun kalian misal ternyata nggak dapat ASI ibunya, paling tidak ibunya pernah mencoba untuk menyusui ya, dapat kolostrum awal. Saya cuma nyusu ASI-nya cuma 1 bulan dok, ya sama saja tetap menyicip ASI itu. Ya ASI itu akan berubah setiap harinya. Hari ini dan besok akan beda. Ibunya hari ini makan daging dengan besok yang nggak ada protein hewaninya, rasanya beda. Saya pernah cicip ASI saya sendiri. Untuk membuktikan itu, karena penasaran. Yang katanya ASI itu beda rasanya, memang benar-benar beda. Apa yang saya makan hari ini tuh ada sedikit hint rasanya di besoknya. Anak saya itu 8 bulan bisa makan sambal dengan makan cabai-cabean lah pokoknya ya. Indang itu bercabai dari umur 8 bulan. Karena memang saya selama saya menyusui saya tidak pernah memantang cabai itu gitu. Dan ternyata dia bisa merasakan. Jadi proses makan itu sudah dari rahim ya. Sejak ibunya hamil itu proses makan itu sudah diperkenalkan, rasa itu sudah diperkenalkan. Begitu makan juga kayak gitu.
Lewat ASI itu bayi itu bisa merasakan hari ini mamanya makan coklat, besok makan es krim, beda rasanya. Dia sudah akan tahu. Begitu nanti dia sudah makan diperkenalkan makanan itu, dia sudah tahu, sudah familiar dengan rasanya. Beda kalau yang selama hamil dia tidak akan pernah makan makanan tertentu, bayinya pasti akan belum tentu langsung suka. Tuh. Dibalik lagi ke laktase tadi. Ya, kalau dia tidak bisa minum susu, efeknya gimana? Begitu dia minum susu, dia akan diare. Kemudian berat badannya turun kalau bayi ya. Kalau dia diare kan akan terjadi gangguan elektrolit ya, cairan dan elektrolit. Akhirnya apa? Kejang bisa. Kemudian kurang gizi yang jelas. Jadi kalau dia tidak minum ASI ibunya, dikasihlah susu formula, tapi tidak teredukasi dengan baik, kok anak saya tiap minum susu diare, tidak juga cepat dibawa ke rumah sakit, itu yang bisa menyebabkan bayinya kurang gizi. Kemudian aktivitas laktase yang rendah sekunder. Ya kalau yang tadi benar-benar tidak ada laktase dalam badannya. Ada juga yang aktivitasnya rendah. Biasanya karena tropikal dan non tropikal flu, ada juga kwashiorkor. Kwashiorkor itu kurang gizi tadi ya. Kolelitis dan gastroenteritis. Jadi kalau pasien-pasien diare itu laktasenya biasanya aktivitasnya rendah. Ada juga kalau misal habis operasi ulkus petrikum, ya ada luka di ini apa di gaster biasanya operasi sana ya. Kalau rendah primer ya tadi sekunder karena ada penyebab sesuatu. Kalau rendah primer itu karena relatif sering sebenarnya, tapi pada populasi bukan kulit putih. Nah, kita ini bukan kulit putih. Jadi terkadang kalau misalnya yang habis minum susu itu langsung diare, belum tentu intoleransi. Kalau misal dari awal, kadang hari ini minum susu baik-baik aja, besok kok tiba-tiba diare. Susunya nggak basi, sama aja dengan teman sebelah. Teman-teman sama minum. Nah, mungkin kamu menderita aktivitas laktase yang reaksi rendah yang primer. Kalau defisiensi sukrase itu biasanya herediter, jadi sejak lahir dan diturunkan karena adanya defisiensi sukrase di mukosa usus. Kalau di sakarida duria itu adanya di sakarida yang terdeteksi di urin. Kalau malabsorpsi monosakarida, kalau dia kongenital, itu rata-rata kongenital, terjadi absorpsi glukosa dan galaktosa yang sangat lambat. Ini ada nama ini ya, ada nama kelainan genetiknya, kelainan kromosomnya, tapi dokter lupa. Kalau nggak ada lipase, biasanya karena kerusakan dari kelenjar pankreas. Jadi dia tidak bisa mengabsorpsi, menghidrolisa ya, mengolah lipid tadi. Juga ada defisiensi garam empedu karena gangguan dari fungsi hati. Kemudian ada kerusakan mukosa usus, jadi absorpsi rutinnya terganggu dan gangguan sistem limfe. Nah, kalau gangguan absorpsi, jadi penyerapan proteinnya terganggu itu biasanya pada insufisiensi para enzim pankreas ya, dan juga gastroenteropati. Tanda-tandanya biasanya ada nitrogen. Kalau dicek fesesnya ada gambaran nitrogen. Hipoproteinemia, jadinya pasiennya edem, berisi air ya biasanya ya. Dan fraksi gamma globulinnya menurun. Dampaknya bisa mempercepat osteoporosis, tidak mens, amenorrhea tidak haid ya, anemia hiperkrom dan struktur serta fungsi pankreas dan mukosa usus yang abnormal. Ini adalah penyakit-penyakit karena kelainan mukosa usus. Oke, selesai satu lagi.
Dokter duduk dulu ya.